Tebak-tebak, sekarang aku lagi ada di mana? Iya, aku lagi ada di Segoro Gunung. Kalau lagi di Segoro Gunung, rasanya kurang afdol kalau kita nggak main para layang. Makanya sekarang aku dan juga tim Outdoor Pro mau coba main para layang bersama teman-teman komunitas dari Cakrawala di daerah Kemuning. Seperti apa sih keseruannya selama di sana? Ikutin terus keseruan aku bersama Outdoor Pro. Oke warga outdoor, sekarang gue udah tiba di base campnya para layang Kemuning. Dan gue nanti mau coba ketemu sama Mas Dian. Gue mau coba tanya-tanya apa yang perlu gue siapin sebelum nantinya terbang ke hati kamu. Ayo langsung aja ke Mas Dian. Halo Mas Dian, halo, apa kabar? Baik. Ya ini adalah Mas Dian, teman-teman. Mas Dian ini yang jaga loket di sini ya. Yap, nah aku mau nanya nih Mas Dian, tapi boleh ya ganggu waktunya nggak? Boleh. Aman ya? Oke. Aku mau tanya nih Mas Dian, karena aku mau coba para layang, kira-kira ada nggak sih yang perlu aku siapin? Ada. Apa tuh? Yang satu harus niat dulu sama berani. Niat dan berani, aku berani. Oke. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Insya Allah. Oke, siap. Yang ketiga? Yang ketiga, kita lihat cuacanya. Kalau kondisinya bagus, memungkinkan untuk terbang, baru kita akan terbang. Oke. Gitu. Ada lagi? Oke, sekarang aku mau nanya selanjutnya nih. Ini kan ada di base camp para layang Kemuning ya. Aku mau tahu nggak, udah berapa lama ini terbentuk? Kalau di komunitas kita para layang di Kemuning, kita terbentuk dari tahun 2000. Kita sudah ada komunitasnya secara resmi. Kita sudah berkecimpung di olahraga para layang dan kita sudah main di sini dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an? Ya, cuman untuk kalau wisata tandemnya kita mungkin di tahun 2010 baru kita mulai dimulai aktif ya, untuk wisata tandemnya. Jadi baru 2010 sampai sekarang. Betul. Nah kalau wisatanya sendiri untuk teman-teman yang mau mencoba main para layang itu tiketnya kira-kira berapa? Kalau kita tiketnya untuk sekali terbang satu orang, kalau hanya terbang saja itu 450.000. Oke. Kalau mau paket dokumentasi dengan kamera, kita 600.000. Nanti kita kasih memorinya, isi file video fotonya. Wow, gitu. Seru ya. Segitu kayaknya murah sih ya. Murah lah ya guys. Oke, udah tadi aku udah coba tanya masalah harga. Teman-teman pasti tahu ya harganya segitu. Jadi kalian kalau misalkan mau coba main para layang bisa langsung ke base camp para layang Kemuning ini. Mas, kalau misalkan Mas kan pilotnya hitungannya itu kan sebelum sejauh ini ada sertifikatnya kan. Nah, untuk memiliki sertifikat tersebut itu bisa memakan waktu berapa lama untuk pelajarannya? Oke, kalau untuk sertifikasi untuk penerbangan kita dari lisensi kita ada 3 tingkatannya. Jadi kita ada PL1, PL2 dan PL3. PL1 itu lisensi untuk pemula. Jadi kita belajar dari nol, dari belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa sampai bisa dapat lisensinya pemula. Itu kita butuh waktu sekitar 2 bulanan, 1,5 sampai 2 bulanan. Itu dengan 45 kali pertemuan, 45 kali penerbangan. Gitu. Tapi kalau untuk yang PL2 dan PL3 itu dibutuhkan nanti untuk jam terbang. Jadi harus mengumpulkan jam terbang sesuai dengan kriterianya dari masing-masing lisensinya. Gitu. Jadi kalau untuk pemula hanya butuh penerbangan di 2 lokasi yang berbeda sama 44 sampai 45 kali penerbangan, 45 kali loncat terbang gitu. Tapi kalau untuk yang PL2 dan PL3 mereka harus mengumpulkan jam terbang gitu. Jadi waktunya berbeda-beda gitu. Jadi baru bisa mendapatkan sertifikasi itu tersebut ya. Betul gitu. Terus untuk bisa bawa tamu kayak aku kan mau coba itu kalau untuk pemula memang tidak bisa terbang sendiri. Kan? Jadi harus ada pendampingnya. Nanti kita akan terbang tandem, kita coba terbang tandem sama master tandemnya. Nanti ada di sini ada Mas Lupis sama Mas Anang. Nanti bisa kita gimana kalau sekarang aja? Aku udah nggak sabar nih pengen coba terbang nih kayak burung kan. Siap, mau kesana sekarang aja, boleh? Yuk. Siap, yuk. Nah Mas Dian, jadi karena aku pemula, jadi aku harus ngapain dulu dan apa yang harus aku lakukan? Oke, siap. Pertama-tama yang kita gunakan alatnya adalah satu parasut utama. Parasut utama ini? Atau yang sudah dibuka setengah itu. Yang kedua nanti kita pakai harness. Satu untuk harness pilotnya, satunya harness passenger, harness untuk penumpangnya. Kalau untuk harness pilot nanti dia ada parasut cadangan.
Jadi kalau ada apa-apa dengan parasut utama, safety-nya kita harus ngembangin parasut cadangannya untuk kita landing dengan aman. Itu. Jadi nanti ada harness pilot, harness passenger, sama helm, sama pakai sepatu pastinya. Oh iya, kalau pakai sandal jatuh ya sandalnya. Oke, berarti ada banyak juga ya alat-alat yang harus dipakai biar safety. Tapi ngomong-ngomong, aku salah fokus sama ini tracknya, emang harus semiring ini? Sebenarnya nggak harus semiring ini, karena apa? Kita di sini kita pakai take off yang miring, agak miring. Memang kita gunakan untuk mempermudah kita proses take off-nya. Karena untuk proses take off dengan kemiringan, kita tidak butuh effort yang lebih untuk menaikkan parasut. Karena nanti posisi kita parasutnya di atas ini, kita agak setengah di bawah. Jadi dengan posisi kita di bawah, parasut sudah setengah di atas. Jadi lebih mudah ya. Mempermudah kita untuk proses take off-nya, lebih gampang kita ngembangin ke atasnya. Beda dengan yang landai punya. Ya, kalau landai kita dari parasutnya dari bawah harus kita naikin dulu ke atas. Lebih effort. Ya, effortnya lebih banyak. Iya, benar. Tapi kalau dengan kemiringan gini akan lebih mempermudah kita gitu untuk take off-nya gitu. Tapi tetap untuk take off nanti harus mendengarkan instruksi dari pilotnya. Karena nanti untuk proses take off ada proses di mana kita harus jalan dan lari beriringan bersama. Jadi wajib berdua harus barengan sama-sama. Nggak boleh duduk dulu sampai sebelum terbang. Jadi nanti otomatis misalkan udah terbang kakinya ngambang, otomatis pasti duduk. Nah, nanti kalau duduknya nggak nyaman, minta tolong sama pilotnya supaya bisa benerin tempat duduk kayak bener-bener duduk di kursi. Posisinya seperti itu. Jadi nggak usah panik ya? Ya betul gitu. Oke, kalau gitu kita coba sekarang ya. Kita coba. Oke, ini sudah nggak terlalu kencang supaya apa? Memudahkan kita proses masuk, lari dan masuk. Soalnya kalau terlalu kencang nanti dia akan ngunci, jadi kita malah nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa duduk. Jadi harus longgar sedikit supaya nanti bisa masuk ke dalam. Itu sudah. Oke, untuk prepare selanjutnya kita ngembangin parasut utamanya. Ya. Nah, warga, sekarang aku sudah ready, udah pakai helm dan juga pakai harness, lihat tuh ya. Dan tim juga udah coba siapin parasutnya. Kita sebentar lagi akan terbang. Aku udah nggak sabar banget, udah excited parah. Kita lihat keseruannya seperti apa. Yang pasti bakalan seru banget. Jangan kemana-mana, tetap di Outdoor Pro. Aku masih gemeteran banget. Aku sempat digoyang-goyang di atas, memang sengaja sama Masnya biar tahu rasa kayak gimana. Pas digoyang-goyangin tuh aku ngerasa kayak lagi di Dufan, teman-teman. Kayak di Dufan di Halilintar itu loh. Teriak-teriakan, ini muka aku masih pucet, ketakut itu, tapi seseru itu. Sumpah kalian kalau misalkan memang lagi di Segoro Gunung, kalian harus banget cobain yang namanya main para layang ini. Seseru itu. Dan aku mau lanjut ke area camp nanti. Aku lagi excited banget nih. Aduh, aku masih gemeteran. Sama Mas siapa? Anang. Mas Anang, tadi aku sempat digoncang. Itu namanya apa sih?
Kalau itu sebenarnya kalau di Paralayang itu proses penurunan ketinggian. Proses penurunan ketinggian. Tadi tuh sempat tes adrenalin juga. Iya, oh iya benar, tes adrenalin. Tadi dia nanya, mau tak goncangin toh Mbak? Cobain Mas, pas digoncangin itu beneran digoncang-goncang sampai perut aku tuh sampai sempat mual. Tapi emang seru banget sih guys. Meskipun menurut aku tuh dengan budget 400.000 naik Paralayang itu memang cukup puas. Bahkan aku meskipun takut tetap ketagihan. Berarti harus nyoba lagi. Harus nyoba lagi Mas. Mas kira-kira ada pesan nggak yang mau disampaikan buat audiens? Oke, yang mau nyoba, yang masih penasaran pengen nyobain Paralayang, harus tetap nyobain Paralayang. Iya, cobainnya di Kemuning ya. Iya, di Kemuning. Dan nanti minta request yang pilotin Mas Anang karena memang seru banget. Yeah. Oke guys, sampai ketemu nanti. Dadah. Ya, setelah main Paralayang tadi, ini gue udah di warung mau coba mesen makan karena emang lapar banget ya setelah perutnya digoncang-gancing gitu sama Mas Anang. Tapi ya cukup seru. Gue ingin ngasih tahu kalian gimana sih rasanya kalau naik Paralayang. Itu seru banget guys, kalian wajib banget cobain. Apalagi tadi momennya pas banget dimana sunset itu benar-benar the best banget. Kalian bisa lihat sendiri nanti videonya. Dan perasaan yang gue rasain tuh seru banget, kayak speechless banget sih, kayak nggak bisa ngomong apa-apa karena memang seindah itu. Cuma tadi pas digoncang-gancing itu yang bikin kayak mental gue nih sempet down gitu. Tapi nggak apa-apa, overall seru banget. Nanti kalian kalau lagi main ke Segoro Gunung, cobain mampir ke Paralayangnya Kemuning. Di sana kalian bisa main Paralayang, murah kok, cuma 400 ribuan aja. Kalian bisa menikmati Paralayang sekali seumur hidup gitu kan. Oke, sekarang gue mau coba makan karena udah lapar banget. Sampai ketemu nanti di acaranya Outdoor Pro, di acara jalan-jalan edisi Jawa Tengahnya sudah selesai. Jadi sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.